Isu panas dugaan perselingkuhan Aziza dengan mantan kekasih Rachel V-nya, Salim Naudere, makin berkembang sekaligus membingungkan. Begitu juga halnya dengan terkuak fakta baru dari teman Rachel V-nya bernama Agum yang mendadak memberikan klarifikasi atas nama Rachel V-nya terkait permasalahan yang melibatkan Aziza, Pratama Arhan dan juga Salim. Klarifikasinya tersebut diungkap oleh Agum melalui siaran langsungnya dengan pemilik akun TikTok, Laili Syahda. Ia pun mengklaim kalau Rachel menelpon dan menjelaskan titik permasalahan kasus yang sedang heboh ini langsung kepadanya. Lantas, seperti apakah klarifikasi Rachel menurut versi Agum? Benarkah isu dugaan perselingkuhan Aziza dengan Salim hanya disebabkan Rachel yang sedang terbakar emosi pada saat itu? Benarkah sebelumnya hubungan Rachel dan Salim pun juga sudah bermasalah? Benarkah juga suami Aziza, Arhan, menelpon langsung Rachel? Dan apa sebenarnya yang dibicarakan Arhan kepada sahabat istrinya itu? Usai video Agum dan Laili ini beredar luas di media sosial, langsung ditanggapi oleh Rachel dengan menchat Laili. Benarkah Rachel juga membantah dengan menyebutkan apa yang dikatakan Agum adalah hoax? Dan seperti apa juga Aziza ketika menanggapi kasus dugaan perselingkuhannya dengan Salim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca ramai isu panas dugaan perselingkuhan Aziza Salsa dengan mantan kekasih Rachel V-nya Salim Naudere, maka sosok Rachel V-nya pun menjadi sorotan. Ya, banyak yang mempertanyakan apakah yang diungkap Rachel di media sosialnya itu memanglah benar atau hanya drama yang disebabkan rasa kecewanya kepada Aziza. Dan kini curhat Rachel yang menyebutkan adanya orang ketiga dalam hubungannya dengan Salim itu pun seakan menjadi blunder bagi dirinya sendiri. Hingga akhirnya teman Rachel yang bernama Agum tiba-tiba saja memberikan klarifikasinya setelah ia bicara langsung dengan Rachel di telepon. Agum mengatakan bahwa isu perselingkuhan Aziza dan Salim itu hanya dampak dari luapan emosi sesaat Rachel yang dimanfaatkan oleh netizen yang tidak bertanggung jawab. Dan hal ini pun diungkap Agum melalui siaran langsungnya dengan pemilik akun TikTok, Laili Syahda. Ada suatu acara itu bukan berdua Kak, ramean. Jadi si Salim tuh mungkin gini, Rachel kan posesif Kak. Nah, tapi dia nggak ngomong kalau diri dia posesif ya. Maksudnya intinya Salim tuh bukan berbohong sih, lebih kayak ramean gitu ya kan. Nggak ngomong spesifik ada cewek si A si B tuh nggak ngomong. Gigi, makanya ada tuh story Gigi yang megang HP di meja, mungkin lagi sama-sama. Oh, yang ada ya. Fadli juga. Ya. Gitu. Lagi sama. Nah, gitu kan. Nah, itu tuh apa ya? Ya miskomunikasi dalam artian si Salimnya itu nggak ngomong sepure-purenya ke Bunda. Kan Bunda juga punya feeling sendiri, namanya cewek kan, kayak kakak nih cewek. Pasangan kakak pergi, terus ternyata di tongkrong itu ada cewek, pasti kan berpikir yang aneh walaupun itu kenyataannya enggak gitu. Itu semua yang dijelaskan oleh Kak Agum karena Kak Agum berhubungan langsung dengan Rachel V-nya. Jadi kalian boleh screenshot video atau gimana ya, ibaratnya aku bener-bener ini cuma ngeluarin doang ya. Ibaratnya ini kan udah lumayan lama juga aku ya, kayak ini udah kick terserah kakak mau kick atau gimana. Intinya kan udah itulah aku ngelurusin gimana cerita dari Rachelnya gitu. Itu kan kembali lagi ke netizen, apa kepikirannya nyampe atau enggak terserah ya kan Kak.
Kan semua orang kan ibaratnya punya pikiran masing-masing, dan juga kita punya tangan dua hanya bisa nutup telinga kita doang, nggak bisa nutup mulut orang-orang banyak. Agum juga menjelaskan awal emosi Rahel meledak karena mengetahui Aziza ikut dinner dengan Salim dan juga teman-temannya. Padahal Aziza merupakan sahabat Rahel, sehingga Rahel merasa dikhianati oleh istri pemain timnas berbakat U23 Indonesia itu. Sedangkan di satu sisi, saat itu hubungan Rahel dan Salim juga sedang bermasalah, di mana Salim sulit diajak ketemu dan sulit diajak dinner. Tapi tiba-tiba ia mengetahui Salim malah pergi dinner dengan teman-temannya, dan diantaranya ada Aziza tanpa pemberitahuan sebelumnya, baik dari Salim ataupun dari Aziza. Di sini kita lagi mau menjelaskan dari sisinya Rachel, karena kebetulan Agum ini habis chattingan sama Rachel dan juga teleponan sama Rachel. Ini yang baru pada datang, gue jelasin ya. Intinya Rachel itu dari awal memang sudah bermasalah sama Salim. Salim diajakin ketemu gak bisa terus, gitu kan maksudnya. Gak bisa terus, diajakin dinner gak bisa terus. Tiba-tiba Rachel melihat Salim ini ada dinner sama teman-teman yang lain, salah satunya adalah Zizi. Karena Rachel merasa Zizi ini dekat sama Rachel. Nah, jadinya saudara lah gitu, kayak teman. Ya udah ngerasa deket banget. Jadi Rachel ini merasa dihianatin. Gimana sih lu, Zi? Udah tahu gue lagi ada masalah sama Salim. Kok bisa-bisanya lu dinner sama Salim tanpa ada ngabarin gue? Nah, makanya karena Rachel ini emosional, Rachel langsung update fotonya Zizi pakai lagu Traitor. Nah, habis itu ternyata netizen ini engeh ya, digoreng-goreng Zizi. Oh, apakah Zizi ini ular dan lain sebagainya kayak gitu. Sementara itu, terkait kabar yang beredar kalau Arhan menelpon Rahel usai merebaknya kasus ini dibenarkan oleh Agum. Hanya saja menyangkut pembicaraan keduanya yang sebelumnya, kabar jika Rahel mengetahui dugaan perselingkuhan Aziza dengan Salim justru dari Arhan tidaklah benar. Diungkap pula oleh Agum bahwa Arhan menelpon Rahel hanya untuk menenangkan emosi Rahel yang saat itu sedang tinggi-tingginya. Selain itu, Arhan pun juga memastikan bahwa sang istri tidak memiliki hubungan apapun dengan Salim, seperti yang dituduhkan belakangan ini. Tiba-tiba di malam itu Arhan, suaminya Zizi, nelpon Rachel. Dan nelponnya ini bukan bilang bahwasannya Zizi itu berselingkuh, tapi Arhan ini berusaha menenangkan Rachel bahwasannya Zizi dan Salim tidak memiliki hubungan apa-apa. Nah, dari situ Rachel merasa blunder dan ternyata netizen ini kejauhan. Mereka malah nyari tahu aibnya Zizi, nge-share video-video Zizi, dan tiba-tiba ada omongan bahwasannya Arhan dan juga Zizi sudah talak 3. Padahal aslinya ini hanyalah buah dari emosinya Rachel. Sayangnya, usai video klarifikasi teman Rahel itu beredar luas di media sosial hingga dikutip oleh akun gosip. Di luar dugaan, Rahel malah memberikan bantahan dengan menchat langsung Lely. Aku tadi lihat VT kakak, aku mau menjelaskan hoax yang dilakukan sama Agum. Serius hoax? Untung belum aku bikin VT-nya, karena agak nggak masuk akal. Mengetahui hal tersebut, netizen pun langsung memberikan komentarnya. Dan mereka pun menjadi bingung siapa yang harus dipercaya dalam hal ini. Sebelumnya, Aziza juga memberikan klarifikasinya dengan mengatakan bahwa rumah tangganya yang sudah berusia setahun itu baik-baik saja. Dan ia pun meminta waktu serta privasi setelah menyebarnya berita dugaan perselingkuhan tersebut. Hal itu pun disampaikannya melalui postingan di akun sosial media pribadinya. Ia pun juga meminta waktu untuk diberikan ruang privasi dalam urusannya dengan sang suami Arhan dan juga meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi akibat isu miring yang kini terlanjur menyebar panas di sosial media.
Meski begitu, Aziza pun juga tidak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan dan juga memberikan atensinya untuk keluarganya bersama dengan Arhan. Sehat-sehat ya. Makasih. Sebelumnya, ayah mertua Arhan juga sempat memberikan wejangan agar menantunya itu jangan mendengarkan komentar netizen yang meresahkannya. Lalu, wejangan seperti apakah yang diberikan ayah Aziza kepada Arhan? Teruntuk subscribers Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Kabar dugaan perselingkuhan Aziza dengan Salim ternyata sampai juga ke telinga orang tua Aziza. Dan sebagai orang tua, tentunya hal ini pun mengganggu ketenangannya. Terlebih yang diduga berselingkuh adalah putri kesayangannya. Dan sebelumnya, ayah Aziza, Andre Rosiade yang dijumpai setelah menyaksikan menantunya bertanding bersama Timnas Indonesia juga mengatakan agar Arhan lebih baik tetap fokus pada permainannya dengan Timnas ketimbang harus memikirkan komentar haters yang memojokkan dirinya. Saya rasa Arhan sudah paham soal itu, kan bulian dan cacian dari netizen kan bukan hanya sekarang. Menurut saya nggak usah dipedulikan. Arhan fokus saja terus membela Timnas. Ya, masukan kritikan tentu harus diterima lapang dada ya. Tidak hanya itu, ayah Aziza pun juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap Arhan yang semakin berkembang setiap harinya. Meski begitu, jangan cepat puas dan harus tetap kerja keras dalam latihan sepak bola. Termasuk juga melatih mentalnya supaya kuat demi memberikan yang terbaik untuk negara Indonesia. Dan kini, Arhan pun diketahui sedang berada di Korea Selatan. Bek kiri Timnas Indonesia ini memilih bergabung dengan klub Korea Selatan yaitu Suwon FC. Ia pun diumumkan sebagai pemain baru Suwon FC di Instagram klub pada 16 Januari 2024 lalu. Usai dirinya sempat memperkuat untuk membela Tokyo Verdy sejak Maret 2022 hingga akhir tahun 2023 lalu. Semua ini memang menunjukkan prestasi Arhan yang kiat melejit. Karena itu sangat disayangkan jika karena kabar dugaan perselingkuhan istri membuatnya menjadi tidak fokus hingga berdampak kepada penurunan karirnya pada saat ini yang sedang bagus-bagusnya. Yang jelas anak ini terus tumbuh, terus berkembang, dan terus memberikan yang terbaik bagi bangsa negara. Itu yang paling penting yang saya minta dari Arhan. Kerja keras, perbaiki terus permainan dan perkuat mental dan berikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Itu yang penting. Saya punya anak menantu yang juga pemain Timnas ya, tentu ya lebih semangat lagi ya. Lantas, seperti apa pula analisa psikolog pernikahan terkait dugaan isu perselingkuhan istri Pratama Arhan? Benarkah meski sebagai pasangan suami dan istri, mereka pun selalu terlihat mesra? Namun sebenarnya hanya Arhan yang memiliki cinta yang begitu besar kepada Aziza. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang
baik untuk diperlihatkan. Oke. Sejak menikah pada 20 Agustus 2023 di Tokyo, Jepang, pasangan Pratama Arhan dan Aziza Salsa selalu menjadi sorotan publik. Ya, pasalnya sejak menikah, pasangan ini pun selalu menunjukkan kemesraan dan kebucinan mereka di media sosial. Jadi tak heran jika banyak netizen yang merasa iri dengan keromantisan mereka. Namun, tiba-tiba saja di usia setahun pernikahan mereka, rumah tangga Arhan dan Aziza dilanda prahara karena dugaan perselingkuhan Aziza dengan Salim, mantan kekasih Rachel V-nya. Hal ini pun mendorong psikolog menelisik terkait isu dugaan perselingkuhan Aziza. Psikolog pernikahan memberikan analisanya terkait isu dugaan perselingkuhan istri Pratama Arhan tersebut. Menurutnya, rumah tangga Arhan dan Aziza terlihat begitu mesra, walaupun di satu sisi hanya Arhan yang memiliki cinta yang begitu besar pada Aziza. Lantas seperti apa saran dari psikolog pernikahan agar Arhan dan juga Aziza dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangganya yang baru seumur jagung itu? Selingkuh itu kalau baru terjadi sekali, kita benar-benar kita cari tahu sumber masalahnya apa yang membuat kamu tergoda gitu ya, apa yang bisa membuat kamu tidak selingkuh lagi, apa yang mendorong kamu ke sana. Kalau itu bisa ditemukan sejak awal-awal, biasanya aman. Ya, biasanya aman. Tapi yang susah adalah orang-orang yang denial kalau habis selingkuh. Aduh, saya nggak pernah ngelihat ada orang yang misalnya ada laki-laki yang sukses terus nggak berselingkuh. Cari pembenaran. Ah, nggak apa-apa kok, ada banyak perempuan yang selingkuh habis itu juga oke lagi. Nah, gini. Kalau si pelaku perselingkuhan ini mencari pembenaran terus atas perilakunya, saya hampir pasti dia tidak akan berubah. Komunikasi antar pasangan itu adalah komunikasi yang asertif ya. Jadi komunikasi yang asertif adalah kemampuan si individu itu untuk mengatakan apa yang dia rasakan ya. Jadi bukan hanya asal berkomunikasi, karena komunikasi apa? Oh, ngomong, ya udah diomongin aja. Nah, kalau diomonginnya tidak ada rasa penghargaan, ngomonginnya juga tidak ada rasa trust atau kepercayaan, itu susah memang. Jadi kadang-kadang kalau memang udah mentok banget, udah pakai segala cara, omongan pun kadang-kadang malah bikin tensi tambah tinggi, tambah berantem terus. Kenapa sih nggak pergi konseling aja? Jadi ada penengah, ya kan, kita sama-sama cari memperbaiki kesalahan kita, ngaca gitu dibandingkan nunjuk terus, tapi kita juga nggak mau koreksi apa yang kita juga kontribusi kesalahan kita terhadap pernikahan kita sendiri. Makanya penting satu bagi orang tua untuk tidak pernah memaksa anaknya untuk buru-buru nikah. Kalau anak-anaknya belum pada siap nikah ya, jangan dikejar-kejar pasangannya. Ayo kamu kapan nikahin anakku, kamu kapan mau nikah, ayo nak kamu kapan nikahin pacarmu. Jangan dikejar-kejar kayak gitu. Biarin mereka berproses, karena nanti yang menghadapi pernikahan baik atau buruk tuh mereka loh. Gitu, orang tua tuh mensupport, mendoakan gitu ya, yang terbaik gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.